Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua yang sudah hadir. Kayaknya masih lemes, enak nih kalau dikasih pantun. 1 itik 2 buaya. Bapak ibu yang ganteng sama yang cantik, boleh minta tepuk tangan yang paling meriahnya? Asik. Tadinya mau main itik dimasukin kanan buaya, takut nanti jadinya ya nggak bisa keluar. Terima kasih sekali sudah hadir bersama kami. Selamat datang untuk rekan-rekan media sekalian. Karena pastinya hari ini sudah menyempatkan hadir di Lucy in the Sky bersama dengan Tiki yang akan menghadirkan sebuah update terbaru nih yang seru sekali untuk disimak bersama, terutama untuk para reptile lover atau pecinta dari reptile sendiri. Tentunya bersama dengan saya, Jessica William yang akan menemani rekan-rekan media sekalian. Cuman hari ini Jessica mau tahu dong, dengan kejujuran hati langsung nih udah ada ketuanya Repjak di sebelah sana yang akan screening Anda semua. Siapa di sini yang merupakan pecinta dari reptil? Gak ada teman saya? Cinta. Oh, cinta tapi gak punya. Buaya atau apa nih? Bukan buaya darat kan kak? Sebelah kanan yang wanita-wanita gak ada nih. Gak mau yang deket. Ini gemesin loh. Langsung tahu kelengan. Tapi yang serunya nih saat ini kita bisa tahu, apalagi di generasi yang kita bilang Gen Z itu lagi berkembang banget nih, namanya komunitas pencinta reptil. Dan nanti kita bakal bahas yang lebih seru karena Tiki itu ingin melihat dan menjawab kebutuhan dari para pencinta reptil ini dengan mengirimkan reptil-reptil ini bisa sampai ke seluruh Indonesia. Nah, seperti apa detailnya nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh, akan mengulas lebih dalam lagi seluk-beluk merawat hingga berbisnis reptil kurang lebih 1,5 jam ke depan. Dan pastinya kalau kita bisa lihat ini lagi trennya tuh naik banget, booming, benar ya Mas Mandi ya. Dan kita bisa lihat juga nggak perempuan, nggak laki-laki, nggak muda, nggak tua, semuanya tuh bisa menjadi para reptil lover. Nanti mungkin di sini yang darinya nggak suka ya, kita harapkan nanti bisa diajak untuk bisa ikutan dan bisa kenalan langsung dengan reptil-reptil apa aja sih yang hari ini sudah kita hadirkan langsung atau mungkin nanti yang bisa menjadi favoritnya Anda. Pastinya nggak akan lengkap kalau kita juga tidak menyapa terlebih dahulu untuk seluruh tamu undangan yang hadir hari ini, terutama adalah perwakilan dari Tiki dan juga narasumber kami. Izinkan Jessica untuk boleh menyapa satu persatu karena sudah hadir dari Direktur Nasional and Network Tiki, ada Bapak Ahmad Ferlito atau Pak Ito. Boleh kasih tepuk untuk Pak Ito. Oke Pak Ito, saya udah jadi Dora, kirain bareng sama Diego nih Pak. Selanjutnya sudah hadir bersama kita juga Head of Operation and IT Tiki, ada Pak Edwin Widiantoro. Pak Edwin. Oke, Pak Edwin suka yang apa Pak? Gengkol yang lain Pak? Nanti kita ngobrol lebih jauh. Dan sudah hadir bersama kita hari ini sebagai narasumber yaitu Dr. Hewan Yuliani Dewi atau Dr. Yuliani. Halo. Dan pastinya ini tadi saya sempat bilang sama Pak Edwin, saya agak nyaru. Saya pikir tadi ada Arif Muhammad datang sini gitu. Mau ngapain? Ternyata ini adalah pendiri direktur dari Repjak yang sudah saat kita kenal, ada Mas Fakri Auzan. Thank you Mas Fakri. Dan juga masih rekan-rekan media yang selalu kami cintai yang sudah hadir pada hari ini. Dan tidak lupa kami juga menyapa seluruh rekan-rekan manajemen dari Tiki dan manajemen Tiki yang sudah bergabung. Dan hari ini seperti yang sudah dijanjikan bahwa kita nanti akan bahas lebih jauh, mungkin tidak hanya dari segi hobi tapi juga dari segi bisnis. Yang pastinya kalau bisnis kan ngomong ujung-ujungnya apa? Cuan. Nah, apa sih peluangnya? Karena sobat Tiki itu yang paling asik ya. Kalau jadi sobat Tiki, gak cuma bisa menikmati semua layanan Tiki, tapi juga bisa dapetin cuannya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Namun kita akan langsung mengundang tuan rumah hari ini untuk boleh menyapa rekan-rekan sekalian. Dan saya mau minta cakepnya dulu. Kali ini pakai buah-buahan, buah durian, buah kedong-dong. Asik. Untuk Pak Ito yang keren, kami mohon untuk tepuk tangannya dong. Silakan untuk sambutannya Pak Ito. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam
sejahtera bagi kita semua. Selamat siang kepada Dr. Yuliani Dewi, Bapak Fatih Fauzan dari Repjak, Pak Edwin Widiantoro, beserta manajemen Tiki yang telah hadir serta rekan-rekan media. Puji syukur kepada Allah SWT, kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat dan semangat tentunya. Seperti yang rekan-rekan media ketahui, pada bulan Juli lalu Tiki meluncurkan layanan baru khusus untuk pengiriman reptil yang diberi nama T-Rex. Sebelumnya kami juga sudah memiliki layanan pengiriman untuk ikan dan tanaman hias dan menjadi satu-satunya jasa kurir ekspres yang mendapatkan izin dari Badan Karantina Ikan. Mengendali mutu dan keamanan hasil perikanan untuk mendirikan fasilitas instalasi karantina ikan di gudang M1 kami di Bandara Soekarno-Hatta. Tiki T-Rex merupakan layanan yang baru beberapa bulan ini kami luncurkan karena kami melihat perkembangan komunitas pecinta reptil di Indonesia belakangan ini semakin besar. Kehadiran Tiki T-Rex semakin membuktikan bagaimana Tiki di usia yang sudah 54 tahun tapi tetap berinovasi mengikuti perkembangan pasar. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Selamat menikmati acara kebersamaan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ito atas sambutannya yang begitu menghangatkan dan membuka acara kita hari ini. Dan betul, ini namanya T-Rex ya. Ini bukan hanya sebutannya saja tapi ada kepanjangannya, yaitu Tiki Kirim Reptil Express. Tuh, secepat apakah dan seasik apakah untuk T-Rex ini? Kita bakal bahas lebih dalam lagi dengan para narasumber yang sudah hadir. Kita bakal ngobrol-ngobrol. Rekan-rekan media juga nanti Jessica undang langsung ya untuk boleh langsung santai bertanya-tanya mungkin keingintahuannya dari segi komunitas, hobi ataupun bisnis. Dan yang pertama saya mau undang langsung sudah hadir bersama kita ada Head and Operation dari Tiki, Bapak Edwin Widiantoro. Pak Edwin silakan di sebelah sini Pak. Lalu dari sisi medis kita juga akan bahas nih mengenai si reptil itu sendiri. Dan kali ini saya akan mengundang Dr. Hewan Yuliani Dewi. Dok, silakan Dok. Boleh kasih tepuk tangan ya rekan-rekan sore hari ini. Serta satu lagi, saya ke sebelah sini sudah ada dua wanita, satu pria, berarti kurang satu prianya. Jadi saya harus langsung mengundang pendiri dan direktur dari Repjak, ada Mas Fakri Alzan. Oke. Nah kalau ngobrolin tentang reptil nih pasti seru banget. Karena saya di pojok kiri, saya mau langsung mulainya dari pojok kanan. Boleh Pak Edwin ya dokter ya? Boleh. Mas Fakri apa kabar sih? Baik. Kenalan dulu dong mungkin sama teman-teman media. Siapa tahu teman media di sini banyak juga yang belum tahu Repjak itu apa sih, kapan berdirinya dan ngapain aja kegiatan yang dilakukan oleh Repjak. Oh iya. Halo, selamat siang rekan-rekan media. Kenalin saya Fakri dari Repjak. Jadi Repjak ini sudah berdiri dari tahun 2012 dan kita adalah salah satu usaha peternakan hewan khusus reptil dan amfibi gitu. Dan sekarang kita fokus di 3 jenis hewan yaitu gecko, kura-kura, sama kodok. Gecko, kura-kura, sama kodok. Betul. Mungkin kita tanya teman-teman media nih Mas. Ya. Sebenarnya kalau teman-teman media tuh tahu reptil itu apa aja ya? Oh, iya. Ada yang tahu reptil biasanya apa aja? Ular, oke, yang paling general. Masnya? Biawak. Kenapa langsung biawak Mas? Apa? Cicak? Cicak reptil kah? Dok? Iya betul. Reptil, bisa. Terus sebelah kanan? Buaya, buayanya laut apa darat? Buaya kota dong kalau darat ya. Buaya boleh. Iguana. Oh banyak sekali ternyata ya jenis-jenis reptil yang sudah diketahui nih sama masyarakat, terutama teman-teman media. Tapi sebenarnya selain yang spesifik ini, ada berapa banyak sih Mas untuk reptil itu sendiri? Oh, reptil ada banyak banget sih jenisnya, ada ratusan, bahkan ribuan mungkin ya. Betul-betul Jenisnya. banyak sekali jenisnya. Nah tapi yang spesifik sama Repjak adalah yang 3 ini. Yang 3 ini. Why? Kenapa? Karena ini yang paling mudah untuk dipelihara, aman buat manusia. Jadi jinak karakternya memang
nggak gampang gigit atau nggak nyakar atau apa gitu. Friendly sekali ya. Dan nggak bisa- makan tempat. Oh, oke, nggak mantep, nggak makan tempat. Itu penting memang ya. Soalnya kalau piara buaya ya, kebayang dong, ya kan kamar kita aja 2x3 loh. Buat dia harus berapa kandangnya, ya kan? Atau mungkin ular piton. Nah, saya ikutan pusing. Ini gimana dia ngelilitnya kalau kurang tempatnya? Tapi kalau yang ini tuh memang adalah yang mungkin bersahabat untuk para keluarga-keluarga ataupun juga para pecinta reptil yang ada di rumah. Iya. Nah, menarik nih. Kalau ngobrolin tentang reptil dan gajah, kan sini timbul dengan hadirnya komunitas. Sebenarnya sekarang seperti apa sih komunitasnya dan suka melakukan kegiatan apa aja? Oh, kalau komunitas reptil di Indonesia itu berkembang pesat ya, terutama sejak pandemi 2019-2020 kemarin. Itu kan lagi pada di rumah ya? Iya, jadi pada di rumah dan mulai pada tertarik. Iya. Iya. Tapi kalau ngobrolin perkembangannya luar biasa pesat ya kan. Terus kemudian tadi ya biasanya dari trennya ya oke lah setahun 4 kali, sekarang sebulan 2 kali. Saya kalau melihat jalan-jalan ke mall manapun sekarang pasti ada ya, Pak Edwin ya dokter ya. Itu pamerannya, terus kemudian kontesnya. Nah kalau ngomongin kontes, kalau untuk yang ada di Repjak ini apa yang dikontesin? Ya, kalau kontes kita Biasanya apa? umumnya ngadain kontes yang gecko. Oh Gecko, Ya, Gecko Gecko ini ini yang biasanya yang kayak mungkin awalnya kenal kadal ya, Ya. misalnya sekeluarga dengan kadal. Ini apa yang dikontesin? Kalau gecko sendiri kontesnya umumnya kontes reptil itu yang penting mulus. Jadi nggak ada cacat sama sekali. Kayak perempuan ya Pak Edwin ya, harus mulus ya dok. Baik teman-teman Anatomi sekalian. tubuhnya tuh perfect. Jadi kalau manusia tuh six pack kan. Wih, jadi butuh skincare sama nge-gym ya? Nah, sama kalau udah sama-sama mulus, anatominya sama-sama perfect, dia ngelihatnya baru motif. Jadi bagus-bagusan warna, bagus-bagusan corak kayak gitu sih biasanya. Jadi memang dilihat dari secara fisiknya itu, keindahannya yang memang kalau reptil itu kan mungkin tanda kutip banyak sekali yang misalnya aduh takut deh gitu, hewan-hewan yang bukan untuk dipelihara hari-hari. Tapi hari ini ada sebuah pemikiran baru nih, ternyata reptil itu banyak sisi yang bisa dinilai dari kecantikannya, keindahannya, dan bahkan bisa dipelihara karena jinak rekan-rekan media. Ini bisa semakin mungkin disebarkan ya Pak Edwin ya kepada semua masyarakat Indonesia. Oke. Kalau udah ngomongin reptil, kebetulan saya juga memang suka, tapi nggak pelihara kayak teman media yang tadi di belakang. Karena mungkin kan nggak gampang ya untuk melihara hewan itu sendiri, terutama untuk reptil ini. Mungkin kalau kita lihat hewan peliharaan seperti kucing, anjing itu udah jadi universal, tapi kan ini harus ada treatment khusus. Mungkin saya mau ngobrol-ngobrol dulu sama dokter kita nih. Dok, kalau untuk orang awam nih dok, saya, Mbak Dia, Pak Edwin dan semua yang ada di sini, kalau kita ngomongin reptil sebagai hewan peliharaan, boleh nggak sih dijelaskan karakternya tuh sebenarnya jinaknya tuh sejinak apa? Dan kemudian kira-kira perawatan itu harus seperti apa? Gampang kah atau ternyata nggak susah loh? Nah ini memang reptil itu merupakan hewan peliharaan yang bukan hanya reptil aja, tapi reptil juga dibagi lagi. Jadi ada kura-kura, terus ada ular, terus ada biawak, terus ada kadal-kadalan. Selama ini di klinik saya paling banyak menangani kura-kura. Jadi boleh dibilang mungkin persentase yang paling favorit itu kura-kura sekarang ini. Mayoritasnya ya dok ya, kura-kura. Ini kura-kura boleh tahu spesifiknya kura-kura apa nih? Soalnya banyak kan tipe kura-kura, dan saya lihat sekarang tuh yang besar itu ya kura-kuranya ya yang di darat yang suka makan sayur-sayuran. Nah kalau mungkin boleh sedikit diceritakan trennya lagi kura-kura apa nih? Ya, jadi kura-kura itu dibagi dua jenis yang golongan umumnya, yaitu kura-kura darat. Mungkin yang bisa besar sekali, yang sering kita lihat di video-video atau foto-foto dengan orang-orang itu di YouTube dan lain sebagainya, itu yang kura-kura darat. Yang paling utama saya temui di dalam praktek adalah sulcata. Sulcata itu asalnya dari Afrika. Kura-kura Afrika itu yang paling umum dan bisa beradaptasi dengan baik di Indonesia. Bahkan beberapa klien saya itu sudah bisa untuk breeding. Oh iya. Jadi Iya kalau nggak salah coklat-coklat itu kan ya warnanya ya. betul, sangat cantik sekali. Oh iya, saya lihat kalau yang para pecintanya nih ya sampai bikin
habitatnya tuh sendiri dibikin ada jalan naik turun ya kan, dia ada area jogging, ada penginapan kayaknya di sini. Soalnya benar-benar sampai sedetil itu dan seseru itu untuk kita bisa punya kecintaan ini. Nah, untuk tren yang lainnya apa dok? Kira-kira yang sedang digemari nih mungkin saat ini reptilnya? Gecko ya, leopard gecko itu juga salah satu hewan peliharaan yang favorit. Biasanya klien saya yang memanggil leopard gecko itu adalah anak-anak usia remaja atau anak-anak, bahkan anak-anak yang masih duduk di SD. Sayang sekali dengan leopard gecko-nya karena mereka kan kecil, menggil ya, tidak perlu tempat yang besar, terus makannya semua. Ditunjukin langsung dong Mas Fatih sambil dokter jelasin kayak apa sih si gecko-nya, kenalan. Tadi saya udah kenalan sama salah satunya namanya Hengki ya, di sebelah sana ya. Udah punya akte lahir tapi belum punya pekerjaan. Jadi kalau mungkin yang mau butuh hire silakan sama Hengki. Ini namanya siapa Mas Fatih? Ini belum ada nama, mungkin bisa dikasih. Oh belum ada nama. Ini perempuan atau laki-laki? Ini laki-laki. Laki-laki. Karena tadi sudah ada si Hengki. Ada ide rekan-rekan media mungkin gimana kalau karena hari ini kita mau perkenalan T-Rex, namanya T-Rex? Iya. Boleh? Kita cocok, kita hari ini namakan Hai T-Rex. Nah, dok, itu tuh bisa dengan nyaman ya? Bener-bener anteng gitu. Ini jinak ya. Oh. Jadi nggak semua leopard gecko seperti T-Rex. Jadi ada juga yang jumpy. Oh, Yang jarang dipegang tapi ini jinak. sedikit nauti-nauti gitu ya, iseng ya, aktif ya. Ini dewasa juga. Oh ini di dewasa. Kalau mungkin dok bisa kita lihat jinak tidak jinak itu dari mana dok pemilihannya? Pada umumnya leopard gecko semua jinak. Cuma yang masih kecil atau usia remaja itu lebih lincah. Jadi Lebih lincah. harus hati-hati untuk memegang, jangan sampai jatuh karena hewan kecil. Jadi Karena masih sering bergerak ya. ya harus hati-hati. Oke. Pak itu ada mau ditanyain? Enggak lah, kayaknya aktif banget baru kecil gitu. Namanya anak-anak. Benar banget lagi masa pertumbuhan ya Madrid ya. Nah dok, kalau untuk pemeliharaannya sendiri untuk bisa kita mengetahui, karena kan pastinya kalau sudah berani mengambil keputusan memelihara, kita harus tahu nutrisinya, kemudian bagaimana menjaga habitatnya. Bagaimana caranya? Apakah mungkin ada area khusus untuk reptil itu yang mungkin perlu kita ketahui, karena biasanya tadi seperti saya katakan hewan peliharaan yang general itu kan ya sudah banyak di halayak, paling kucing, anjing, ikan, kita sudah tahu cara pemeliharaannya. Nah kalau untuk reptil sendiri bagaimana dan nanti ditambahkan ya oleh Mas Wahri. Silakan dok. Ya jadi misalnya contohnya T-Rex ini seekor leopard gecko. Jadi mungkin sebelum kita membawa pulang, kita memutuskan akan membeli seekor leopard gecko, kita harus mempelajari dulu requirement mereka hidup itu seperti apa. Mereka bisa hidup long term, lama dan sehat. Oke, mungkin jadi kalau seperti gecko ini kan pasti di darat tidak terkena air, seperti itu kan? Oke, baik. Lalu? Terus selain itu mungkin makanan ini yang menjadi salah satu hal yang perlu perhatian khusus. Jadi ini biasanya makanannya serangga ya. Iya, serangga. Nah, serangga itu sebelum diberikan si lizard atau gecko ini dia harus digatlot namanya. Gatlot itu diapakan dok? diisi tubuhnya dengan makanan-makanan yang bergizi. Si serangganya. Ya, jadi serangganya itu harus dipelihara dulu dengan makanan-makanan yang baik. Misalnya kalau jangkrik kita berikan Pelet biasanya ya. atau wortel atau mungkin ketan atau makanan-makanan yang bergizi tinggi. Nah bahkan sebelum diberikan ke gecko-nya perlu kita gas lagi dengan kalsium dan multivitamin. Serius dok? Ya memang agak ribet di situ. Seperti merawat anak sendiri ya dok ya, memang ya. Jadi harus benar-benar maksimal untuk nutrisinya. Betul. Oke, bagaimana Mas Fahri, ada yang mau ditambahkan? Iya betul. Kunci cepat besar dan pertumbuhannya optimal ya itu tadi gatlot dan pupuk kalsium itu yang ditepungin ke jangkriknya sebelum dikasih ke gecko. Jadi dibalurin ya? Iya. Oh baik, ternyata tuh harus sedetil itu, bukan buat digoreng kakak-kakak ya, itu dibalurin untuk diberikan makanan asupan untuk penambahan nutrisi. So bukan kita aja yang butuh vitamin ya,
Jadi untuk perawatan ini juga ternyata memang butuh cinta banget nih untuk tahu sampai detail. Oke, ini semakin menarik. Kalau tadi kita udah tanya secara hobi, udah mulai ada yang tertarik, Pak Ito, kira-kira berapa anak asuh Geiko yang sudah akan dipelihara setelah ini? Karena pastinya seru, kemudian tadi dokter juga sudah merasakan bahwa ini jinak layak untuk dipelihara dan bisa jadi sahabat kita terutama untuk anak-anak. Tapi dari segi potensial bisnis saya juga penasaran nih, Mas Fahri, ini gimana nih perkembangan untuk bisnisnya sendiri? Makin oke kah ke depannya? Atau sekarang tuh justru lagi naik-naiknya nih tempatnya? Kalau dari bisnisnya sih semakin banyak pencintanya. Jadi dengan adanya event-event kontes, pameran di mall-mall itu mendatangkan banyak orang-orang baru yang baru kenal nih dengan reptil terutama gecko ini, dan dia bisa pegang langsung. Jadi selama ini mungkin dilihatnya dari konten-konten di sosial media misalnya. Tapi dengan adanya pameran, dengan adanya kita buka event atau apa itu orang akan megang langsung, dan kalau megang langsung tuh biasanya oh ternyata begini ya teksturnya. Kulitnya tuh kayak bola basket, kayak mainan. Yeah. Agak gimana tuh geli-geli enak gitu pas dipegang ya. Lunak. Tapi tadi pas dipegang pun ternyata nyaman gitu, untuk jalan pun nggak membuat kita mungkin merasa apa ya, uncomfortable. Iya. Dan setelah itu pertama kali beli FYI gecko tuh nggak cukup buat pelihara 1 ekor aja. Biasanya ketagihan, jadi beli lagi. Nambah. Ya. Jadi itu gimana? Ini bisa diternakin seperti yang tadi Mas Fahri bilang. Iya, bisa diternakin, dan umur siap ternaknya tuh sekitar 8 sampai 10 bulan. 8 sampai 10 bulan. Memang gecko ini bisa dari umur berapa nih kita mulai mungkin pelihara atau beli? Kalau yang biasanya kita jual itu sekitar 1-2 bulan udah ada. Oh kecil banget dong ya? Iya, ada contohnya. Ada contohnya yang mana tuh? 1-2 bulan? Iya, seperti ini. Oh, mungil sekali. Iya, jadi mulai ukuran segini biasanya udah mulai bisa makan dengan lancar dan aman buat dipelihara juga. Oh, udah gak perlu disuapin ya, ini jadi udah aman bisa sendiri, tapi ini udah mulai bisa dipelihara. Di handle-nya juga udah mulai kalem dibanding yang kecil banget baru batas. Ini kan dokter tadi sempat bilang juga kalau makin kecil kan dia mungkin masih banyak sisi aktifnya ya. Betul. Ini memang ada trainingnya atau memang secara alamiah aja dia semakin besar nanti akan semakin lebih kalem atau lebih jinak? Gecko ini memang sifatnya jinak, jadi dia nggak ada gecko yang menggigit ya selama ini. Jadi dia Aman ya berarti ya? bertambah dengan usia dia akan semakin kalem, akan semakin toleran untuk dihandle. Oke, lebih beradaptasi dengan kita Betul ya. sekali. Kalau kura-kura dan juga mungkin contoh yang ada di bawah kodok. Kalau kura-kura kan ya biasa aman ya, memang ini ramah dia. Kalau kodok tuh. Kodok pada umumnya jinak, jadi Ini pasti suka makan all you can eat ya, sampai begitu kodoknya nih. ini pixie ya. Pixie. Pixie itu jenis apa nih? Boleh dijelaskan? Dia kodok Bangkong dari Amerika ya, Mas Andri. Dari Afrika. Afrika ya, itu memang salah satu kodok yang terbesar di dunia. Oh, memang ukurannya besar seperti itu. Iya, dok? dia sampai 2 kilogram. Wah, Ya, ini masih remaja, masih bisa itu jauh besar lagi. masih lebih besar lagi, bisa sebesar apa mas? dua kali lipatnya ini. Jadi Wah. segini lah kurang lebih. Nah ini kalau untuk mungkin para pecinta kodok atau kodok mania, ini perawatannya atau ada tips-tips apa nih, dok? Kalau kodok itu dia lebih ke arah display animal ya, jadi sepanjang pengalaman saya dia juga jangan terlalu sering dipegang karena di kulit manusia mengandung minyak yang tidak bisa terlalu toleransi di kulit kodok, jadi dia display tapi dia tetap boleh sekali-sekali berinteraksi. Jadi masih boleh untuk berinteraksi, tapi memang khusus untuk kodok ini bukan seperti gecko ataupun kura-kura Betul ya. sekali. Bisa untuk di-touchable banget, untuk mungkin kita taruh di tangan atau bareng sama kita. Dan memang itu tadi serunya, memang setiap jenis dari reptilnya ada perawatan yang berbeda, ada treatment yang berbeda yang perlu kita ketahui dan kita pelajari. Nah, kalau untuk bisnisnya tadi, balik lagi Mas Fahri, ini memang biasanya cuma jual beli aja atau ada kesempatan yang lain? Karena kan biasa sobat ini kan mau cari cuan dong juga. Ini jual beli aja atau ada kesempatan mungkin untuk makanan atau tempat habitat atau seperti apa? Ya sebenarnya potensi bisnis di reptil ini termasuk banyak ya. Jadi misalnya
contoh kita bisa diawali dengan ternak kecil-kecilan. Kalau gecko ini gampang banget untuk diternakin. Ditaruh aja. Jadi umur 8-10 bulan kan udah bisa dikawinin dan nggak makan tempat. Banyak dari teman-teman yang Cara kawinin digabungin aja. Oh baik, alami ya. Baik, kan perlu diperjelas ya kan, kita perlu ketahui. Dan kan siapa tahu ada mau jadi peternak gecko. Betul. Dan banyak juga dari teman-teman yang mengawali usaha gecko ini dari kos-kosan gitu. Oh, Jadi iya. karena nggak makan tempat, dia punya sampai beberapa pasang aja, tinggal ditumpuk-tumpuk letaknya udah bisa menghasilkan dari sana. Oke, fix. Anak-anak kos Iya. ada lagi tambahan untuk bisa tambah cuan. Dan selain itu juga kayak tadi yang sudah dibahas sama Dokter Yuli, kayak ada gut load, ada kalsium dan lain-lain, itu sebenarnya ada banyak alternatif lain yang bisa dijual juga gitu. Jadi selain hewannya sendiri, ada vitamin, ada suplemen, ada juga Yang tadi dibutuhin ya. ya kandang-kandangnya, ada perlengkapannya dan lain-lain gitu. Banyak banget deh Banyak. bagiannya yang bisa diambil sisi-sisinya. Dan ini bisa jadi peluang baru, kesempatan untuk rekan-rekan, untuk Sobat Tiki juga. Dan yang seru nih, kalau tadi kan udah dari Mas Fahri, tidak hanya dari sisi offline ya pameran iya, terus semua gathering iya, tapi pasti di sosial media. Kalau yang belum follow mungkin ke Repjak juga, ini banyak banget edukasinya nih Dok, yang diberikan tentang bagaimana sih sisi kita memelihara reptil, terus perbedaannya apa. Namun yang saya penasaran, kalau udah di sosial media, pasti kan akhirnya banyak dong customernya nggak ya cuma di Jakarta. Ya. Seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke. Nah Repjak sendiri, ini customernya di mana aja, terjauh kemana, dan pernah ngirimnya tuh kemana? Ya kita sampai ke Papua pun pernah. Ke Papua? Ya, seluruh Indonesia kita pernah ngirim dan memang gecko ini mudah sekali untuk dikirim gitu. Jadi kayak pakai kotak-kotak seperti ini aja dia udah bisa dikirim dan aman buat sampai ke manapun gitu. Bahkan kalau kita sih kebanyakan utamanya kita pakai dari Tiki karena baru mau ditanya nih, selama ini pernah ngalami kendala nggak? Oh ternyata udah langsung sobatnya. Baik. Kita langganan Tiki banget karena bisa kemana-mana dan menerima pengiriman hewan gitu. Jadi ya nggak perlu takut kenapa-napa gitu kan. Aman ya. Karena sekarang ada garansi. Jadi sebagai pelaku bisnisnya pun kita bisa menguranti karena pasti customer nanya, ini gimana nih pengirimannya, aman nggak? Pas banget, udah ada ahlinya dari Tiki yang sudah kita hadirkan, Pak Edwin. Pak Edwin, kita mau langsung tanya nih, apalagi tadi sudah dikukuhkan sama Mas Fahri. Oh katanya pengirimannya nih aman bisa sampai seluruh Indonesia, bahkan udah coba sampai ke Papua ya? Iya. Dikirim selamat, udah sampai berapa kah di sana? Nggak tahu. Oh satu doang ya. Nih bagaimana untuk Tiki bisa melihat peluang ini sendiri dengan tren yang ada, dan kemudian boleh sedikit jelaskan lebih dalam lagi mengenai si T-Rex itu. Oke, terima kasih. Jadi mungkin tadi dijelaskan oleh Pak Ito bahwa Tiki memang sekarang sih sudah 2-3-4 tahun terakhir ini menyasar lebih ke memenuhi solusi pengiriman untuk komunitas-komunitas. Jadi sangat spesifik gitu ya. Kenapa begitu? Karena kita mengerti bahwa ada kebutuhan dari komunitas-komunitas tersebut. Yang tadi sudah disebutkan bahwa Tiki sekarang ini sudah punya fasilitas karantina khusus untuk ikan, untuk tumbuhan, ya. Sehingga ya tadi disebutkan juga kan dulu awal COVID ya. Ya itu kan mulai pandemik ya. Pandemik itu udah orang punya hobi ikan cupang itu dulu menjadi viral. Ya, Tren viral kemana-mana. Dan itu difasilitasi oleh TNI. Dan di 2024 ini sejak bulan kemarin kita memang mempunyai layanan khusus untuk pengiriman reptil ini dengan memastikan bahwa kiriman ini bisa dikirimkan kemana aja. Dan ada 3 layanan sebenarnya, ada overnight, ada same day, ada overnight, dan ada regular service. Oh, jadi ada 3 pilihan juga ya, seperti kita pengiriman biasanya regulernya Tiki. Oke. Yang kita pastikan adalah kita bisa memastikan bahwa kiriman tersebut bisa dikirim dengan aman, nyaman, betul. dan selamat. Dan
yang paling penting juga bahwa pengiriman ini untuk menjaga sesuatu hal yang mungkin kita tidak inginkan bisa di-cover oleh asuransi. Oke. Jadi nilai penggantian sampai 5 juta rupiah. Wow, jadi kalau boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong untuk T-Rex ini. Saya padahal baru mau nanya Pak, kenapa untuk mungkin para pecinta reptil ini harus memilih mengirimkannya pakai tiket T-Rex ini? Ternyata sudah dijawab ya. Pertama sudah dari sisi pengirimannya dikasih pilihan sesuai dengan kebutuhan, lalu juga dijaga dengan luar biasa untuk nyaman, aman, dan safety sampai di tempat. Dan yang terakhir tadi, tenang, kalau untuk para pengirim dan juga customernya, penerimanya ada warranty lagi nih yang bikin, karena kan mereka kan kalau ngomongin reptil ini hewan peliharaan ya, bukan barang yang ya udah deh kalau ini ya sudah nanti beli lagi. Kalau ini tuh kayak udah ada rasa cinta, bener ya? Ada emotional touch ya, emotional investment yang kayaknya mereka sudah pilih. Oh ini nih aku udah nantikan nih, ada rasa happiness yang pengen langsung diraih. Pas sekali. Pak kalau misalkan secara detailnya lagi Pak, untuk tiket T-Rex ini apalagi benefitnya yang bisa diberikan terutama untuk pelaku bisnisnya? Ya, tadi kan ada komunitas. Betul. Biasanya mereka beli kemudian secara bisa menjadi breeder juga tadi kan. Nah, mereka tuh bisa, kita punya member semacam solusi juga yang kita sebut Sherlock ya. Jadi selain mendapatkan fasilitas-fasilitas khusus dari sebagai member Sherlock ini juga, secara finansial mereka akan anggota tadi komunitas tadi akan mendapatkan keuntungan, mendapatkan diskon lebih, dapat cuan. Ada edukasi khusus juga untuk mereka ya sebagai anggota Sherlock. Wah, jadinya tidak hanya tuh Mas Fahri sudah daftar jadi anggota Sherlock ataupun juga teman-teman mungkin para pelaku usaha reptil lainnya, karena ternyata tidak hanya untuk bisa mengirimkan dengan safety, tapi juga ada peluang usaha yang diberikan lagi ya, peluang cuan lagi yang ditambahkan. Nah Pak, kalau untuk jenis reptilnya sendiri, apakah semua reptil bisa? Karena tadi kan dokter sama Mas Fahri bilang ada ratusan loh, banyak-banyak. Ini semuanya bisa atau jenis tertentu saja nih? Tadi sudah disebutkan yang tidak berbisa, yang tidak, yang penting juga tidak dilarang ya, tidak dilarang untuk ini gitu. Dan yang paling dipastikan adalah pada waktu kita mengirimkan harus declare benar-benar jenis reptilnya apa, sehingga pada waktu kita secara SOP kita akan memberikan pelabelan khusus di packagingnya seperti apa, kemudian bentuk packagingnya dari mana. Ya. Jadi memang sudah ada SOP-nya sendiri. Benar. Kita nggak akan gabung itu dengan paket-paket yang lainnya. Nah ini ya, ada khususnya lah, kita punya itu yang kita berikan khusus untuk produk T-Rex. Memang sudah armadanya disiapkan secara spesial, jadi aman Mas Fahri, bisa langsung diberikan informasinya. Saya kirimnya pakai apa nih? Biasanya kan customer nanya gitu, udah nggak usah bingung-bingung, bikin T-Rex langsung menjadi pilihannya karena aman, didesain armadanya juga khusus. Berarti jenis-jenisnya kita bisa simpulkan adalah jenis-jenis yang bisa dipelihara ya Pak. Kalau untuk mungkin dokter dan Mas Fahri, untuk bisa dipelihara sama yang tadi nih yang tidak boleh, mungkin yang akan menjadi tanda kutip untuk pengiriman dan yang lain-lain, ini apa saja? Mungkin bisa dibedakannya dari sisi seperti apa? Bisa diinformasikan kepada kita untuk reptilnya? Ya kalau yang nggak boleh tentunya itu tidak boleh secara hukum ya. Jadi reptil dilindungi itu ada pembatasan untuk pemeliharaan. Jadi yang boleh memelihara itu biasanya lembaga pemerintah atau lembaga konservasi. Jadi itu mungkin harus dilihat dulu siapa yang mau beli dan lain sebagainya. Menurut saya itu. Yang kedua, reptil berbisa juga ya selama bisa ya mungkin itu mungkin tidak untuk dikirimkan karena itu akan meresikokan personil yang terkait, misalnya lepas dan lain sebagainya. Baik, karena baru-baru saja kita juga mendengar ya ada berita ya dengan ketidaktahuan dalam tanda kutip masyarakat kita, ada yang memelihara hewan reptil tapi ternyata langka, akhirnya harus berhubungan dengan pihak pemberwajib. Dan ini juga kita sangat menghindari untuk bagaimana rekan-rekan, yuk hobi boleh tapi kita bisa tahu ya membedakan. Mungkin kita bahas lagi. Ya, sama satu lagi mungkin kita harus tahu hewan ini di packingnya seperti apa gitu. Terkadang beberapa kali saya lihat berita kayak keluar dari packagingnya seperti itu kan justru membahayakan buat
paket-paket yang lain dan pekerja-pekerja di sana. Betul. Oke, Gitu jadi sih. dari sisi packagingnya yang perlu diperhatikan sekali ya. Tadi Pak Edi juga udah bilang ya. sangat harus diperhatikan Hmm. ya tadi ya. Selain kenyamanan buat reptilnya, Yes. juga yang melakukan itunya petugas kita, Pengirimannya ya. pengirimannya gitu. Mungkin tadi orang-orang tertentu tahu bahwa itu tidak berbisa, tapi orang awam gitu lihat ular, asumsinya langsung Takut. Takut. ya, hal-hal yang seperti yang kita hindari. Jangan kan ular, banyak juga mungkin yang lihat gecko itu udah langsung, Benar, wah benar. ini apa nih gitu kan, udah langsung dalam petik memang membuat lebih antipati, tapi ternyata seperti apa sih pembungkusan yang oke mungkin boleh diberikan. Ya kalau gecko karena hewannya cuma kecil aja, jadi kita biasanya kalau di Repjak pakainya ini kotak-kotak pinwall seperti ini, dan lubangnya dilubangin banyak gini, jadi buat sirkulasi udara di dalamnya. Oke. Dan setelah itu kita lakban juga sekelilingnya, jadi dia nggak akan kebuka dengan nggak sengaja ini kebuka terus keluar kan bisa. Jadi betul-betul di-seal ya, Iya. supaya dia aman, Aman. jadi tidak keluar lagi. Oke. Betul. Nah setelah ini kita masukin ke kardus. Kardusnya tuh kalau bisa yang ukurannya agak besar, jadi Lebih besar. buat mengantisipasi kalau misalnya Tapi nanti kalau di perjalanan, kalau kardusnya besar, akan ngobrol nggak? iya, jadi ditahan oleh serutan-serutan kertas gitu. Oh, oke baik, jadi Iya. ada penjaganya ya. Betul. Terus nanti itu buat mengantisipasi kan kadang kalau misalnya dikirim paketnya ketumpuk-tumpuk sama paket lain. Betul. Jadi dia walaupun ketumpuk dia ada space udara di dalam kardusnya itu yang nggak Oke. membuat dia terlalu sesak di dalam kotak itu. Jadi intinya tetap safety ya. Tetap safety. Tapi tenang aja kalau pakai PDP Rex, Nah. ini nggak ditumpuk sama paket lain. Pak Edo tadi bilang, ini Iya. ada area khususnya, pengirimannya pun khusus. Betul. Jadi betul-betul paling temu kangen aja sama keluarga reptil yang lain nanti ya. Siapa tahu bisa saya hello. Oke. Nah kalau ke dokter, dok, kalau bicara reptil ini kita kirim jinak sudah pasti tadi persyaratan utama ya, bukan yang berbisa ataupun bukan yang juga berbahaya. Tapi kan ada juga yang dalam tanda kutip ini aktif ya, dok. Dalam masa pengiriman itu kan ada yang jaraknya pendek, ada jaraknya yang jauh. Mungkin kalau kayak ke Papua, bagaimana sih kita mungkin sebagai orang yang mau mengirimkan nih menggunakan jasa pengirimannya si reptil ini untuk bisa tahu oh dia sehat nih untuk bisa dikirim, terus kemudian bagaimana menenangkannya supaya tetap oke, apalagi yang perjalanannya cukup jauh nih sampai mungkin ke Papua. Mungkin boleh diberikan tipsnya, dok. Ya jadi reptil itu saya juga pernah mendapatkan klien yang dikirim dengan tiki dan sampai dengan baik. Jadi memang tujuan pengiriman itu macam-macam ya, ada yang untuk jual beli, terus ada juga yang untuk pengobatan. Jadi reptil sakit dikirimkan. Jadi mungkin ada baiknya mungkin ada deskripsi reptil kondisinya sakit atau sehat tuh harus disertakan kalau menurut Oke, saya. di notes ya, berarti Ya, ya. karena saya beberapa kali juga menerima hewan untuk diobati melalui tiki dan memang sampai selamat selama ini. Wow. Jadi itu harus dibedakan antara yang sehat dan yang sakit. Dan yang kedua mungkin waktu dikirim itu reptil tidak dalam kondisi dia habis makan, terutama ular ya, karena ular itu setelah dia makan sebaiknya tidak di handling minimal 72 jam. Oh, Jadi hampir 3 hari ya, dok. ya, untuk menghindari dia vomit atau muntah. Oh, Kalau baik. dari pengiriman nanti takutnya tersedak dan bahaya. Mabuk darat dia ya, dok ya. Betul sekali, ular sensitif sekali ular. Keduanya biawak juga mirip seperti itu. Oh, yang paling sensitif ular dan biawak. Ya, kalau habis makan itu jangan langsung dikirim. Jadi harus kasih jeda dulu mungkin sekitar 48 jam lah. Baik, nah kalau untuk melihat pengiriman yang cukup jauh nih, apalagi mungkin kalau pakainya yang reguler ya Pak Edwin ya, kan berarti kan memakan waktu yang lebih lama daripada pengiriman yang cepat. Apa aja sih Pak yang perlu mungkin rekan-rekan semua di sini itu siapkan, tidak hanya dari packagingnya saja, apakah harus ada makanannya untuk berapa lama atau seperti apa? Yang jelas memang kita batasin idealnya hanya maksimum 3 hari. Oh maksimum 3 hari, oke. Jadi yang kita pastikan bahwa memang ada pengiriman reptil ini kita akan tangani satu persatu reptil satu packaging gitu ya, dengan berbeda jenis tuh yang campur sebaiknya, kemudian tadi lengkap kebutuhan selama perjalanan ya. bahan segala macam dari packaging tersebut. Akomodasi itu ya, akomodasinya harus lengkap nih. Oke,
Mungkin Mas Fakri ada pengalaman untuk ditambahkan? Ya, kalau reptil mungkin berbeda ya dengan unggas dan mamalia gitu. Jadi kita justru menyarankan untuk tidak dikasih makan di dalam kandang. Jadi karena kalau misalnya pengetahuan baru nih, soalnya Iya. biasa kalau kita kirim unggas atau mamalia justru harus ditaruh makanan sama minuman ya. karena kan kalau misalnya kita kasih dia makan justru muntah yang tadi dokter Yuli bilang. Setelah muntah itu biasanya agak susah lagi untuk mau makan. Oh, Setelah sampai baik. di tempat tujuannya dia. Oh, jadi ada patternnya ya untuk Iya. jangan sampai dia trauma akhirnya akan jadi membuat kesulitan makan di tempat tujuannya. Nah, Iya. kalau untuk sampai 3 hari Mas Fakri bagaimana? Itu keunikan reptil. Jadi dia memang kalau gecko terutama dia kan habitatnya di bebatuan, jadi memang suka ngumpet-ngumpet dan suka apa ya yang pengap-pengap gitu. Memang Lembab-lembab. ya memang udara yang masuk juga sedikit. Jadi dia umumnya akan tahan dikirim setelah 3-4 hari itu masih oke-oke aja. Masih aman Iya. ya, dan sudah terbukti pengirimannya sampai Papua selamat untuk geckonya. Iya, selama 4 hari itu. 4 hari perjalanan ke sana, luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Tiki, kemudian juga teman-teman pecinta reptil kita. Nah, ini kan kita sudah melihat banyak sekali aspek yang harus dipikirkan dan sudah disiapkan dengan matang sekali dari pihak Tiki dengan Tiki T-Rex-nya, kemudian para komunitas dan juga dari sisi medis. Terakhir mungkin nih, ada tipskah untuk bisa memilih dan juga mungkin menjadikan kita adalah pencinta nih dari reptil ini? Kira-kira ada 3 perwakilannya yang sudah hadir. Dari sisi pelaku usaha ataupun Tikinya juga bagaimana pengirimannya, dan juga kita pengen nih ajak semuanya, ayo dong yang jadi takut, yuk jadi pencinta dari reptil. Dokter dari sisi medis dan pastinya dari suatu pencinta atau komunitasnya sendiri. Dari siapa dulu yang mau duluan? Dari ujung sebelah sana, boleh Mas Wali. Kalau untuk pemula mungkin yang belum pernah sama sekali selama ini taunya hewan peliharaan ya mamalia, ikan atau burung gitu. Nah itu Unggas juga masih ada ya? Iya, jadi kita selalu encourage buat coba aja pegang gitu. Pegang dan Tuh. lihat langsung. Langsung siap. Juga kita encourage untuk datang ke pameran dan kontes-kontes biar bisa melihat langsung hewan-hewan ini sebenarnya secantik-cantik apa sih, warnanya macam-macam. Se-eksotis apa sih Iya, gitu ya? jadi dari sana biasanya lebih mulai tertarik lagi dan ya itu tadi balik lagi kalau pelihara gecko nggak cukup 1 karena nagih terus banget. Nagih terus ya, edik ya. Wow, oke, thank you Mas Mari. Dok, bagaimana dok? Kalau saya mungkin lebih ke arah yang sudah punya reptil, jadi kalau bisa itu memeliharanya diperhatikan semua requirement dia, baik nutrisi, kandang, temperatur, kelembapan. Jadi seandainya terjadi gangguan kesehatan itu tidak dalam kondisi langsung parah dan masih bisa ditangani atau diobati. Jadi lebih baik mencegah ya dok ya, daripada Betul sekali. sudah parah untuk Ya. bisa mengobati. Betul Baik, sekali. Pak, bagaimana Pak? Apakah sudah menjadi reptil lover sekarang, Edwin? Ya, jadi untuk calon penggemar reptil atau yang sudah itu jangan segan-segan menggunakan Tiki. Ya, karena kita memberikan layanan khusus untuk yang namanya reptil ini, dan yang dipastikan lagi deklarasi harus jelas, harus benar. Oke, itu tadi juga pesan dari dokter ya, deklarasi juga jelas, dan ini mungkin bisa jadi catatan juga di-sharingkan dari Repjak kepada teman-teman komunitas lainnya yang memang melakukan bisnis ini. Kalau sudah ada medianya, yaitu dengan menggunakan Tiki T-Rex, tapi jangan lupa equipment lainnya harus dilengkapi. Packagingnya oke, kemudian tadi rekam medisnya juga oke ya, seperti yang dokter sudah sampaikan. Baik, terima kasih sekali untuk obrolan seru ini, tapi rasanya rekan-rekan media banyak juga yang mau berikan pertanyaan nih. Jadi Jessica ini membuka sesi Q&A untuk teman-teman media, boleh langsung angkat tangan aja. Ini tiga-tiganya rasanya penasaran sama reptil ya. Ingat katanya direkturnya Repjak, pegang aja dulu, touching ya kan? Dari sentuh jadi jatuh cinta. Oke, kenalan dulu dengan siapa dari media mana? Selamat siang, saya Stefi dari Amstel. Halo Kak Stefi. Pertanyaan banyak sih Pak, tapi Boleh,
satu-satu. Mungkin lebih ke dari perkembangan bisnis, tadi kan Bapak bilang komunitas, sehingga Tiki mau menghadirkan layanan ini. Pertanyaan saya pertama, boleh mungkin sudah bisa melihat berapa besar sih potensi pasar dari pemilik reptil ini sehingga Tiki bersedia, itu yang pertama. Terus kedua kan tadi satu paket satu perlakuan, ada berapa banyak sih mungkin mitra atau armada yang disiapkan Tiki untuk khusus terutama untuk reptil, karena kan sebelumnya ikan sudah ada, misalnya kalau unggas atau tanaman juga ada, atau yang tadi sebenarnya ada tempat karantina yang khusus. Betul. Itu mungkin bisa secara keseluruhan berapa besar sih potensi pasar bagi si pecinta binatang termasuk yang reptil. Itu aja dulu. Oke, Kak Stasi, thank you. Pak, itu berarti pertanyaannya ya, dua-duanya nih ya Pak ya. Mungkin boleh langsung dibantu dijawab Pak. Oke, terima kasih Ibu. Jadi memang kita melihat pasarnya potensinya cukup besar. Terus terang untuk detailnya saya bisa belum dapatkan ininya. Tapi yang ingin saya pastikan bahwa sejak 2 bulan ada traksinya, ada selalu peningkatan dari bulan ke bulan dengan sosialisasi seperti itu kita berharap lebih besar lagi. Kemudian yang kedua mengenai jumlah armada khusus. Sebenarnya kita tidak menggunakan armada khusus. Yang kita gunakan adalah kita pastikan kita melakukan treatment khusus. Misalnya baggingnya tidak dicampur dengan yang lain, gitu ya. Packagingnya khusus untuk ini, ada label khusus. Kita punya label T-Rex, label yang kita harus handle di care, seperti itu, ya. Dan SOP kita di belakang di teman-teman di operasional itu memastikan ada khusus nih untuk T-Rex, dia harus masuknya di mana stagingnya kayak gimana, hal seperti ini yang kita lakukan. Iya, betul. It's why Kak Stevi bisa ada warranty juga yang bisa diambil, karena kan pasti kita tahu kalau garansi itu tidak akan mau menggaransi apabila barang yang dikirim itu tidak terjamin. Nah, mungkin Mas Fahri, aku boleh minta ditambahkan kalau ditanya seberapa besar, kita kan tadi belum menyebutkan secara persentase. Mungkin boleh ceritakan yang diketahui nih komunitasnya udah berapa banyak sih untuk pecinta reptil itu sendiri? Iya, kalau dari Gecko aja yang saya tahu yang udah benar-benar serius untuk beternak dan berusaha, itu kan kita suka ngumpulin brand-brand. Biasanya kenal-kenalan ya? Iya, buat kayak support di event atau pameran dan lain-lain. Itu sampai sekarang yang setahu dan sedata saya itu sekitar 300 sampai 400-an brand. Udah ada 300 sampai 400 brand ya, untuk si Gecko aja. Gecko aja. Oke. Gitu. Dan kalau asumsi mungkin setiap orang itu minimal kalau udah skala yang mulai berjualan segala macam itu minimal punya hitungan yang mungkin 100-200 ekor. Wah, jadi udah cukup luas sekali dan berkembang ya. Ya, kalau bayangin 100 dalam satu hari, kalau boleh tahu kalau Repjack sendiri nih bisa kirim berapa sih? Kalau untuk tiga-tiganya ya? Iya, kalau Repjack total paket selain ini juga kan kita jual rata-rata per hari, kandang segala macam. Tapi kalau untuk hewannya aja deh? Kalau hewannya aja sekitar 15 sampai 30 paket per hari. Bisa dihitung rekan-rekan, ini hari Sabtu Minggu tuh nggak ada libur ya, pengiriman tetap berjalan, betul ya Pak Edwin ya? Jadi kalau dikali bisa kebayang sekali, memang peluang dan potensinya itu besar sekali. Dan ingat, tadi kalau udah punya satu ya Mas Fahri, nggak mungkin cuma satu, bisa nambah 2, 3, 4, makin banyak ya dok ya. Jadi makin senang juga untuk Tiki T-Rex-nya. Oke, sudah cukup semakin membuka ya? Boleh dibantu untuk mic-nya? Harga per paketnya itu berapa? Oke, untuk 3 pilihan tadi ya, yang langsung baik. Ya, tadi harga per paketnya itu tergantung produk yang dipakai. Ada SDS, WS, dan reguler. Hitungnya per kilo. Jadi minimum chargeable-nya per kilo. Itu tergantung tujuannya berarti. Nggak ada. Jadi memang kita mungkin sesuai dengan produknya, dan tadi ini layanan gitu ya. Jadi kita memberikan layanan khusus untuk reptil.
Jadi servisnya nih yang mendapatkan servis khusus untuk reptil yang pastinya mungkin kalau di tempat lain semuanya digabung tadi kayak Mas Fahri bilang, nanti kalau digabung kan resikonya lebih besar. Ini yang menjadikan Tiki T-Rex ini lebih spesial. Pak, berapa kilo maksimum Pak untuk bisa ngirim? Berapa kilo unlimited maksimumnya, tapi minimum 1 kilo. Kayaknya paling berat sih kodok ya. Iya. Kodok berapa kilo Mas Fahri? Ini mungkin masih setengah kilo, 400 gram. Oh, kalau udah sampai besar paling berat binatang reptil 2 kiloan. 2 kiloan. Kalau untuk ular? Ular baru bisa besar tuh kalau yang jenis-jenis sanca itu bisa besar sekali, bisa sampai berapa kilo ya? Mungkin 40 kilo, 50 kilo. Pasien saya ada yang sampai 50 kilo. 50 kilo dong. Dan itu bisa dengan Tiki T-Rex kita? Bisa. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa. Jadi untuk berat badannya mirip-mirip ya. Saya kebetulan 50 kilo. Itu bisa dikirim ternyata ya. Aman semuanya. Pertanyaan berikutnya silakan. Kakak, yang coklat dulu. Ya. Yang mana boleh duaan. Kita kenalan dulu dong, dari siapa? Saya Dita dari MNC Trijaya. Iya, Dita. Tadi mungkin melanjutkan pertanyaan dari Mas Devi tentang setelah tadi diketahui ternyata kan sistem pengirimannya memang dihitung kilo ya Pak ya, bukan jenis hewannya gitu. Nah terus apakah ada istilahnya mungkin selain tentunya pelayanan khusus ada paket atau packaging khusus juga dari Tiki buat hewan-hewan tersebut, karena saya yakin pasti dari pihaknya Mas Fahri atau dari teman-teman yang lainnya juga pasti mereka sudah membuat package yang memang senyaman mungkin buat hewan-hewan yang akan dikirim Dari pengirim ya. Betul. Dan apakah Tiki juga nanti akan wrapping ulang atau bagaimana nantinya seperti apa? Dan saya pengen tahu juga untuk warranty-nya itu sebenarnya sistem penggantiannya seperti apa sih Pak? Kalau misalkan amit-amit ya, kalau yang dikirimkan ternyata mati atau apa, nah itu bagaimana penanganan dari Tiki gitu? Dan apakah kita bisa ngedrop hewan-hewan ini di setiap Tiki, counter Tiki? Pertanyaan menarik. Atau Ada khusus ya, area-area khusus saja tertentu yang bisa mengirimkan ke ini. atau ada penjemputan kata Mas Devi. Oh, kan, terus gitu. baik. Dan ya sekaligus juga saya pengen nanya sama Bu Dokter. Boleh. Bu, apakah sebaiknya ketika kita mengirimkan hewan tidak tergantung juga untuk reptil, apakah memang harus diperiksakan dulu dan bagaimana penanganannya setelah sampai di tempat? Karena kalau pengiriman jauh kan tentu apalagi juga mungkin cuaca yang berbeda, akan ada kendala-kendala tertentu ketika mungkin mereka di Jakarta misalkan sudah mungkin tiba-tiba harus ada di mana gitu dengan cuaca di tempat tinggal. Saya nggak tahu sistemnya pakai terarium ya kalau misalkan reptil itu nantinya bagaimana gitu. Jadi sih, Baik, wah pertanyaannya keren-keren nih Pak. Edwin dulu silakan Pak, mulai dari pertama kedua dan nanti dokter ya dok. Oke, yang pertama ya kita punya wadah khusus gitu ya. Memang tadi yang seperti saya terangkan di awal bahwa prosesnya biasanya kalau itu kita bagging ulang gitu. Nah khusus untuk reptil produk kita satukan semuanya dalam satu itu tergantung tujuannya masing-masing. Betul. Kemudian satu itu. Yang kedua, apakah semuanya bisa kita bisa terima dan apakah bisa diberikan bisa bahkan atau saya sarankan ibu download aplikasi ini. Di situ juga sudah tersedia sekalian saya promosi gitu. Ya, download tinggal jelaskan ininya apa, pesanan produknya apa nanti kita sampaikan. Sudah terjawab ya, bisa di semuanya. Dan kemudian kalau mau tahu term and conditionnya seperti apa sih, download aja di aplikasi Tiki, memudahkan. Oke, dok, bagaimana dok? Kira-kira treatmentnya diperiksa ini sebelum dan sesudah nyampe juga atau seperti apa? Ya, jadi pemeriksaan ini kan tentunya dilakukan oleh pemilik reptil ya, dan pengemas reptil, bukan oleh dokter hewan. Jadi mungkin reptil itu sebelum dikirim harus dipastikan memang kondisi tubuhnya baik. Jadi tidak ada luka, yang pertama tidak ada, kalau kura-kura itu tidak ada cacat di cangkang atau lain sebagainya, itu tentunya merupakan suatu hal yang merupakan suatu ketelitian sebelum kita mengirim reptil ke customer atau pembeli. Selanjutnya adalah selama pengiriman mungkin reptil itu kan dihentikan makan dan minum. Jadi beberapa klien saya itu membeli reptil diantar oleh Tiki ke klinik langsung
Lalu di situ ada staffnya atau asistennya. Nanti kita akan buka bersama-sama. Biasanya kalau reptilnya kecil seperti kura-kura itu segera sudah kita lihat kurangnya kondisi baik, kita periksa ulang. Saya minta pribadi sebentar. Jadi dia bisa minum di tempat kontainer kecil, lalu kita bisa ambil videonya, kirim ke pemilik yang pembelinya, dan hal-hal kecil seperti itulah yang mungkin nanti akan berpengaruh kesehatan kurangnya di masa yang akan datang, karena itu akan menghindari dari stres dan dehidrasi. Wah, ternyata itu sejalan dengan apa yang Mas Fahri bilang ya, jangan sampai mereka stres atau tidak nyaman karena pengaruhnya besar, nanti bisa nggak mau makan, nggak mau minum, dan kalian bisa lihat bahkan tadi Tiki bisa mengirimkan langsung terlebih dahulu mungkin berkoordinasi ke dokter atau dokter hewan setempat dan kemudian jadi shelternya dulu ya untuk mereka beristirahat dan di treatment dulu sebelum ke pemiliknya. Seperti itu deh ya dok. Baik, Pak tadi disebut lagi ada penjemputan nggak? Kalau penjemputan bisa langsung dari aplikasi juga, jadi aman, bisa langsung dijemput juga dari aplikasi. Oke, sudah terjawab semuanya. Pertanyaan berikutnya silakan. Kenalan dulu dari Kak siapa? Halo, saya dengan Devi dari Kirani. Iya Kak. Mau nyambung yang dokter Ramin tadi, itu kalau apa namanya kan harus diperiksa dulu kondisi reptilnya sebelum dikirim. Nah kalau misalkan memang si reptil itu sakit, mesti terus buat dikirim ke dokter itu mesti di mana ininya dok, satu itu. Terus kedua, ini pertanyaan buat dokter sama Mas Fahri. Kita kan tahunya nih kalau perempuan ya, terutama biasanya itu kan piaraannya gak usah yang jauh-jauh, gak usah keren dengan kucing, anjing, udah paling umum lah ya. Nah ini Sopor sampai sekarang seberapa banyak gitu mas penggemar reptil yang perempuan? Terus mungkin juga dari dokter ya, pasien yang datang ke dokter itu berapa banyak dibandingkan yang laki-laki ya? Oke. Mungkin ke dokter dulu, bagaimana dok? Kalau tadi treatmentnya ternyata pas pengirimannya sampai itu sakit. Nah, apa sih proses yang harus dilakukan? Apakah dikarantina dulu atau seperti apa? Ya jadi yang pertama itu memang harus jelas dulu reptil itu dikirim untuk dijual atau untuk diobati. Jadi memang kalau klien saya mereka akan bilang terus terang bahwa reptil itu sakit dan mereka yang mereka minta adalah pengobatan atau treatment. Jadi mungkin saya udah tahu bahwa reptil itu sakitnya seperti ini. Jadi sudah tidak ada keraguan-keraguan lagi bahwa memang adalah kondisi sakit kalau bisa terima. Nah, yang jadi masalah adalah reptil yang sehat, tapi ternyata waktu kita terima itu dia mengalami mungkin gangguan itu bisa sebelum dikirim, selama pengiriman atau setelah pengiriman. Nah, itu tentunya penanganannya tergantung dari jenis gangguannya. Tentunya kita mengharapkan gangguan itu kalau hanya stres atau dehidrasi ringan bisa diatasi dengan cara-cara yang bisa dilakukan oleh pemilik sendiri. Baik, mungkin kalau misalnya dia berlanjut, istilahnya ada gejala-gejala lain ya. Biasanya apa saja sih dok selain yang tadi mungkin secara umum stres, kemudian dehidrasi, apalagi dok yang bisa terjadi mungkin? Yang paling sering dikeluhkan adalah hewannya nggak mau makan waktu diterima. Itu yang paling sering dikeluhkan. Tapi itu harus dianalisa lebih lanjut lagi tentunya. Dia tidak mau makan karena stres pengiriman, dia tidak mau makan karena dehidrasi atau sebab lain. Baik, jadi kita akan mungkin searching dulu seperti apa penyebabnya. Tapi salah satu tadi tipsnya dari dokter sudah diberikan ya. Sewaktu mau melakukan pengiriman untuk menghindari salah satunya gejala untuk tidak mau makan adalah jangan dikirim saat keadaan sudah diberikan makan atau kenyang. Dan mungkin nanti yang selanjutnya bisa kita lihat dari treatment yang ada. Baik, thank you dok. Mas Wadi silakan dijawab mas. Ya, kalau untuk tadi pecinta reptil dan yang beli itu kan kalau kebanyakan saya hewannya yang kecil-kecil dan lucu-lucu gitu. Jadi gemesin. Ya memang audiensnya itu dan customernya itu beragam sekali. Nah, jadi sesuai data kita setiap bulan juga ada datanya. Data yang di bulan lalu, bulan September, kalau dari audiensnya itu sosial media dan lain-lain itu wanitanya 35% lebih. Oke, jadi mayoritasnya lebih ke pria ya? Iya, pria. Dan sebenarnya yang banyak tadi setuju sama Dr. Yuli kalau yang untuk gecko sendiri itu banyak yang umurnya 13 sampai 21 tahun. Jadi
yang dari anak-anak Dari sampai preteen remaja. ya, preteen ya, preteen sampai ke dewasa atau adult ya. Ya, betul. Bahkan kalau misalnya pameran pun ada anak yang kecil mungkin di bawah 13 tahun itu datang dan narik-narik orang tuanya gitu. Tapi ini semakin meluas ya untuk range dari pecinta reptil itu sendiri, terutama untuk si gecko. Oke, sudah terjawab ya Kak ya? Ternyata 35% baru saat ini, jadi butuh mungkin 1, 2, 3 lagi menambah itu mengikris beberapa persen untuk pecinta reptilnya dari para perempuan. Oke, kalau tadi penanya kita baru perempuan semua, yang cowok-cowok nih mana? Ada yang mau bertanya langsung seputar dari Tiki T-Rex ini? Tiki kirim Reptile Express langsung, atau mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut ke Hobian? Iya silakan Kak, boleh dibantu untuk mic-nya. Kita kenalan dengan siapa, dari mana? Martin dari Ragunan. Yes, Kak Martin. Apa pertanyaannya? Pak Edwin, kalau BR berarti kan Tiki itu ada sertifikat IATA animalnya atau dari badan perlindungan hewan ada sertifikatnya? Oke, berarti masalah legalitas atau sertifikasinya ya, silakan. Oke, tadi seperti saya bilang bahwa khusus untuk ikan dan tanaman kita bisa membantu untuk itu. Tapi khusus untuk ini kita harapkan memang dari pengirim ya Pak sudah menyediakan hal tersebut. Gitu. Jadi tapi bukan berarti kita tidak mau. Kita sedang masih menjajaki sampai kita bisa sejauh mana kita bisa melakukan itu. Jadi kita tidak kita nggak bisa itu, tapi yang sekarang kita berikan ke customer, jadi pengirimnya yang menyediakan ya. Jadi kalau mungkin boleh saya bantu simpulkan, untuk terupdate sekarang adalah dari sisi pengiriman Tiki T-Rex itu legalitasnya atau sertifikasinya ya untuk reptil ya, ini disediakan atau di-provide langsung oleh pengirimnya. Tapi ini sekali lagi seperti yang kata Pak Edwin, tidak menutup kemungkinan bahwa kita tunggu inovasi-inovasi ke depannya terus berkembang, memberikan service yang lebih bagus lagi seperti yang sudah dialami dari kita lihat perkembangan pengiriman ikan ya Pak, dan juga anak hijau kita bilangnya ya, itu yang dari yang standar-standar aja dan sampai sekarang tuh semuanya A sampai Z-nya tuh di-provide, dibantu semua sama Tiki, dan mudah-mudahan nanti Tiki T-Rex juga akan dari A sampai Z juga untuk para pecinta dari reptil sendiri. Oke, sudah cukup jelas ya Kak? Baik, satu pertanyaan lagi mungkin masih ada waktu untuk rekan-rekan di belakang, ada yang masih ingin memberikan pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Semuanya udah oke banget, udah cukup jelas nih ya. Satu pertanyaan terakhir? Tidak ada? Kak Stevi kayaknya lagi bisik-bisik, ada mau ditanya lagi? Boleh, silakan. Yuk, mumpung hari ini kita ada 3 narasumbernya nih, karena jarang-jarang bisa menyatukan ketiga narasumber kita dan ini jadi peluang untuk kedepannya. Yuk, Kak Ika silakan. Saya mau nanya ke Pak Edwin lagi. Kan ini yang kita tahu tadi pengiriman reptil kan terutama untuk Mas Fahri ya, jadi cuman ada kura-kura, terus gecko dan kodok ya. Sejauh ini Tiki sudah menerima reptil lain nggak sih gitu selain yang ini gitu, apakah ular, laba-laba, Kalau buaya agak serem nih. yang kecil gitu ya, atau biawak atau Yes. apa gitu. Oke. Ada nggak sih Pak gitu, dan sejauh ini juga ini pertanyaan susulan dari ibunya, katanya apa sih Pak yang paling aneh, ada nggak yang pernah lapor Paling unik. paling ya? unik? Oke, Ya, silakan dari Pak. Ya, ada. Seperti ular kita sudah tangani juga gitu ya. Ular dan kura-kura yang besar itu juga kita harus. Jadi ya tadi ya, selama packagingnya benar, proper, itu kita bisa tangani. Saya sendiri nggak terus terang ular, kalau ada dokumentasinya selama itu lengkap, kita bisa layani. Begitu. Ular keket. Kalau itu dikirim ya. Tapi yang pasti tadi sudah ada pengalaman ataupun juga sudah ada experience yang dikirimkan, dan juga sudah diceritakan ya sama Mas Fahri bahwa ketiga-tiganya sudah pernah dikirim langsung hampir ke seluruh Indonesia, berkolaborasi dengan Tiki T-Rex dan semuanya aman, safe landing, sehingga pastinya sekali lagi buat teman-teman di sini yang akan menjadi mungkin pet lover atau mungkin pelaku usahanya sendiri tadi, selalu ada peluang yang besar sekali, tidak usah khawatir karena tadi sudah ada kolaborasi yang disupport dengan layanan dari Tiki T-Rex untuk teman-teman. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi
Alright, mungkin ini menjadi akhir dari sesi Q&A kita hari ini. Terima kasih rekan media yang sudah memberikan pertanyaan begitu luar biasa, dan semoga ini menginspirasi untuk teman-teman sekalian dan juga Mas Fahri. Thank you. Jangan lupa gabung sama Sherlocknya biar bisa dapat cuan tambahan. Dokter, thank you. Salam untuk semua teman-teman hewan ataupun juga reptil yang ada, supaya makin banyak lagi para pencintanya. Dan Pak Edwin, terima kasih juga. Semakin kita tunggu inovasi-inovasi terbaru dari layanan Tiki yang menjawab kebutuhan dari para masyarakat Indonesia. Saya minta untuk ketiga narasumber saya untuk boleh berdiri, kita berfoto bersama. Boleh saya undang? Boleh sekali lagi, tapi kita simpan dulu ya. Setelah ini nanti boleh Mas Fakri, silakan boleh disimpan dulu. Kita kasih kesempatan juga, ntar boleh bercengkrama, boleh menyentuh. Tapi kita mau undi dulu, ada 5 hadiah dari Tiki untuk rekan-rekan media. Boleh kasih tepuk tangan yang udah siap beruntung. Ada 5 saldo elektronik masing-masing Rp200.000 yang sudah kita siapkan, dan kami akan mengundinya melalui Wheel of Name. Namun teman-teman media, persyaratannya harus satu, harus tetap ada di sini. Jika kali pemanggilan tidak ada, maka kita akan anggap gugur. Baik, siap-siap ya untuk Tiki Direct hari ini. Tiki kirim Reptile Express. Kita akan siapkan untuk Wheel of Name-nya. Baik, silakan Wheel of Name-nya kita tampilkan. Belum apa-apa, udah keluar aja namanya. Belum. Baik, kita akan undi, siap-siap untuk hadiah saldo elektronik Rp200.000 yang pertama diacak. Oke, and stop. Siapakah yang beruntung pertama mendapatkan saldo elektronik Rp200.000? Selamat untuk Kak Mitra dari Tempo.co. Kak Mitra ada? Masih ada Kak Mitra? Congratulations, silakan bergabung. Kita cari rekannya Kak Mitra. Baik, kita akan undi. Siap-siap. Siap-siap ya. Kita akan ajak. And stop. Siap-siap, siapakah yang beruntung? Ini Mas Ahfi dari Jawa Pos. Ada di depan. Hai Mas, silakan siap-siap, boleh di sebelah kanan ya. Nanti kita undang penyerahan langsung secara simbolis. Dan sekarang yang ketiga, kita ajak Kak Stevi, namanya belum keluar? Ada. Stop. Kak Ita juga belum keluar ya. Dan yang beruntung ketiga adalah it's William dari Urbanasia. Oh, udah pulang. 1 kali, William 2 kali, Jessica Wiram ada, tak bisa 3 kali, gugur. Baik, kita akan undi ulang. Stop. Oke, dan yang beruntung berikutnya masih yang untuk ketiga. Selamat untuk berarti Eka Rina dari Fortune Indonesia. Kak Eka ada di sini makanan. Hai. Oke Kak Eka. Siapa itu yang bilang pulang-pulang? Nggak boleh. Suzon ya. Baik, lanjut. Keempat. Siap-siap. Kita undi diajak. Ini kok nama Jessica Wiran nggak ada ya? Stop. Apakah berhenti di Mbak Widi atau selanjutnya? Widi dari Neraca. Oh Kak Widi, mohon maaf Kak Widi. Baik Kak Widi, congratulations. 1 lagi berarti ya, pemenang terakhir untuk hari ini. Kali ini saya minta dong acaknya dengan kenceng. Sebutin 1, 2, 3. Acak. Acak. Manis amat. Sekarang stop ya. 1, 2, 3. Stop. Bukan. Stephanie dari Sinar Harapan. Di belakang Eka. Baik, Kak Stephanie boleh silakan maju. 5 pemenang boleh kami undang. Kita berfoto bersama terlebih dahulu. Dan tentunya saya dan Pak Ito dan juga Pak Edwin untuk berfoto bersama dengan para pemenang Pak. Kita di penghujung acara dari Media Gathering hari ini. Semoga rekan-rekan sekalian sudah mendapatkan wawasan baru mengenai seluk-beluk bagaimana memelihara, kemudian juga menjadi pelaku usaha dari reptil. Dan semoga apa yang dihadirkan dengan layanan baru, inovasi
yaitu dari Tiki dengan menghadirkan Tiki T-Rex akan semakin menjawab kebutuhan dan meramaikan perkembangan dari dunia pencinta reptil. Kita tunggu inovasi-inovasi lainnya dari Tiki, dan pastinya mewakili Tiki Indonesia, saya Jessica William mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi rekan-rekan media di acara